dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita telah memasuki Minggu Remeneskere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Saat ini di dalam kerendahan dan ketulusan hati di hadapan Tuhan, hendaklah kita senantiasa bersyukur atas persekutuan kita di bait suci Allah. Mari masuklah, sujudlah, menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan
penggembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Topik minggu kita hari ini adalah berserah kepada rencana Tuhan. Sesungguhnya Allah sungguh menghargai orang yang berserah dan percaya penuh kepadanya. Karena itu, apapun persoalan yang kita hadapi, hanya iman kepada Allah lah yang akan menjadi kekuatan dan solusi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu hatiku bersuka cita, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama tambah ayat yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segala hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikku berkah. Angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji Allah, Bapa yang Maha Kudus. Padukan suaramu, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. adalah
pada Minggu Remenes Kere ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, nas epistel tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 17 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup
sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 13 Maret 2022. Warta umum nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere. Topik minggu kita adalah berserah kepada rencana Tuhan. Yang berikut warta hendak menikah. Warta kedua.
akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Dani Napitupulu, putra dari Bapak Togar Napitupulu almarhum, Ibu Juriah Boru Siagian almarhumah, alamat Perum Graha Akaradea Blok B2 nomor 21, Sektor Horeb, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Jessica Boru Panjaitan, putri dari Bapak Joram Panjaitan, Ibu Retno Setianingsi Boru Aruan, alamat Kampung Kedung Halang RT 5 RW 1 Cilebut Barat, anggota Jemaat HKBP Pospar Bethlehem. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di HKBP Bogor, masuk pukul 9 WIB. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Octavianus Ambarita, putra dari Bapak Maden Charles Ambarita almarhum, Ibu Dameria Boru Simarmata, alamat Jalan Raya Semplak, Kafling Permata Biru, Haji Yoyo, Sektor Kana, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Flora Katarina Febrianti Boru Napitupulu, putri dari Bapak Poltak Napitupulu, Ibu Korlina Boru Situkir, alamat Villa Ciomas Indah, Blok G nomor 16, Blok G 16 nomor 9, Sektor Pilipi, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di HKBP Bogor, masuk pukul 8.30 WIB. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Niko Octavianus Siregar, putra dari Bapak Hotmaruli Siregar, Ibu Lotria Boru Hutagalung, alamat Jalan Pasar Baros 110 Cimahi, anggota Jemaat HKBP Cimahi, dengan Susi Veronica Boru Siagian, putri dari Bapak Matio Siagian almarhum, Ibu Rulia Boru Sitorus, alamat Kampung Muarasari RT 3 RW 4 nomor 14 Tajur, Sektor Hermon, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di HKBP Cimahi, masuk pukul 9 WIB. Yang berikut jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Jinter Tambubolon, Ibu Rosalina Boru Sitomorang dengan 1 orang anak mereka, pindah dari GKPI Kuala Beringin, Resort Damuli Wilayah 5 Asahan, Labuan Batu, alamat Sektor Ebenezer. Keluarga ER Tambunan dan Ibu Rida Noveliati Boru Nenggolan dengan 2 orang anak mereka, pindah dari HKBP Ciluar, Resort Ciluar, Distrik 28 Deboskap, alamat Sektor Pilipi. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikut jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Joni Holbert Panjaitan, Ibu Sertiaman Boru Hutasoid dengan 2 orang anak mereka, alamat Sektor Zaitun, pindah ke HKBP Jati Asih. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Yang berikut pertanyaan sektor. Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor
bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertanggungan sektor adalah sektor Kapernaum, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom, dan link Zoom akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanggungan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang berikut kebaktian penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 16 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga El Purba Boru Ginting, alamat sektor Sion. Yang berikut penambahan kata am di pengakuan iman rasuli pasal 3. Sesuai dengan hasil keputusan rapat pendeta Hatopan HKBP dan anjuran dari Kepala Departemen Marturia HKBP tentang penambahan kata am di pengakuan iman rasuli pasal 3, maka mulai hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 pemakaian kata am akan kita tambahkan setiap hari Minggu dalam pengakuan iman rasuli. Yang berikut Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 gereja akan mengadakan ulangan tengah semester untuk anak-anak sekolah minggu kelas 1 SD sampai remaja 3. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, tanggal 27 Maret 2022 dan tanggal 3 April 2022 akan diadakan parheheon sekolah minggu. Diharapkan kepada seluruh anak sekolah minggu berpartisipasi dalam acara tersebut. Yang berikut Dewan Diakonia Seksi Diakonia Sosial. Dalam rangka program Jemaat Membantu Jemaat, diberitahukan kepada jemaat yang ingin menyumbang pakaian bekas layak pakai dan barang-barang bekas lain yang masih layak pakai agar menghubungi Dewan Diakonia. Barang-barang tersebut akan disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Seksi Kesehatan. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 mulai pukul 19 WIB, Seksi Kesehatan akan mengadakan penyuluhan tentang diabetes mellitus dan dampak komplikasi di masa COVID. Penyuluhan ini dilaksanakan via Zoom. Narasumber adalah Ibu Dr. Dharma, spesialis penyakit dalam. Diminta kepada jemaat supaya mengikuti kegiatan tersebut. Yang terakhir, keuangan. Saldo tanggal 4 Maret 2022 sejumlah Rp219.511.475. Saldo ruas mengurupi ruas Rp55.926.000. Pemasukan dalam minggu ini Rp95.841.594. Pengeluaran dalam minggu ini Rp71.368.150. Saldo pertanggal 11 Maret 2022 sejumlah Rp378.910.919. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Untuk warta jemaat yang tidak kami bacakan, bisa kita baca selanjutnya di warta atau edaran warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, dalam ibadah minggu kita hari ini, di minggu Reminiscere, kita akan mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan yang ditetapkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Izinkan saya membacakan bagi kita yang ada di gereja ini atau yang ada di tempat di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Hora samanginang yang ada di gereja ini dan yang ada di rumah kita masing-masing, salam jumpa bagi kita dalam ibadah minggu pukul 7 hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka sayang, tak kenal maka bukan tak sayang, tak kenal maka kenalan. Ya. Jadi saya pendeta di warta dituliskan pendeta A, sama saya nanti dengan pengiring musik dengan Amang Asyirait juga ya. Itu Amang Asyirait ya. Tapi saya dibaptis bukan si A, saya dibaptis Abednego. Jadi nama saya pendeta Abednego Sirait. Nanti Amang Sirait yang A, nanti saya tanya A-nya apa, apakah Abednego juga ya. Saya sudah menikah, inang di rumah Boru Pasaribu, Nancy Boru Pasaribu, dan sudah dikaruniai Tuhan 3 orang anak, 1 putri dan 2 putra. Pertama putri sudah kelas 3 SMA, putra kedua kelas 2 SMP, dan putra ketiga kelas 5 SD. Sekarang ditetapkan HKBP melayani sebagai pendeta di HKBP Resort Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jadi ini saya baru pertama sekali di Bogor ini dalam ibadah. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan berkenankan kita berjumpa melalui ibadah kita pada minggu hari ini. Sekali lagi amanginang horas dihita. Sekarang kita mau mendapatkan kabar baik dari firman Tuhan yang dipilihkan bagi kita hari ini. Apa yang mau diberitahukan Tuhan kepada kita, dan apa yang mau dibaharui Tuhan melalui firman-Nya hari ini dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dengan sebuah cerita pengalaman seorang pendeta yang didatangi oleh seorang ibu. Ada seorang ibu yang sudah setengah baya, lalu datang ke pendetanya, ke gereja, berkata, Pak Pendeta, saya mau ngobrol dulu sama Pak Pendeta, katanya. Lalu pendetanya katakan, ya datanglah, saya di kantor. Lalu setelah berjumpa, pendetanya tanya, Inang kenapa rupanya? Apa yang mau kau ceritakan? Lalu si ibu ini bercerita, Bang Pendeta, saya sekarang sangat ketakutan.
Apa ketakutanmu? Saya berpikir nanti kalau anak saya yang 2 ini menikah, kebetulan dua-duanya paruh main saya ini tidak baik, lalu saya sakit, mereka tidak mau merawat saya, sementara saya sudah seorang janda, bagaimana saya nanti menjalani kehidupan ini, katanya. Lalu pendeta itu bertanya, memang anak-anakmu sekarang sudah mau menikah? Belum memang pendeta. Anakmu sekarang sudah umur berapa? Yang satu 13 tahun, yang satu 11 tahun. Kau sudah sakit sekarang? Belum, saya masih sehat dan saya masih bekerja. Saya seorang ASN, katanya. Lalu ngapain kau langsung berpikir sekarang nanti kau sudah sakit, anakmu sudah menikah, paruh mainmu tidak baik samamu, kau sakit-sakitan, lalu ya itulah yang sedang saya pikirkan sekarang. Lalu pendeta itu bilang, memang kau tahu nanti anakmu itu menikah atau tidak? Ya belum tahu juga memang pendeta, katanya. Kau sudah tahu nanti siapa menjadi paruh mainmu dari anak-anakmu ini? Belum juga, bagaimana lah masih SMP dua-duanya, katanya. Lalu pendeta itu bilang, capek banget kau ibu untuk takut sekarang, padahal kau belum tahu bagaimana besok perjalanan hidupmu. Ini mewakili kehidupan kita, Manginang. Kita sering sekali ketakutan, kita sering sekali khawatir tentang sesuatu hal yang kita sendiri tidak tahu dan tidak jelas tentang apa yang membuat kita khawatir. Mudah-mudahan yang hadir di gereja ini dan yang mengikuti ibadah minggu hari ini di rumah, tidak ada sekarang sedang dikejar-kejar ketakutan. Tapi kalau ditanya, kenapa kau takut? Enggak tahu, tapi pokoknya aku sedang ketakutan sekarang. Memang ada penyakit kejiwaan yang seperti itu, mengganggu jiwanya. Sering ketakutan, tapi tidak tahu apa yang membuatnya takut. Ada juga seorang yang seperti itu, Manginang. Tiba-tiba keringat dingin, detak jantungnya semakin cepat. Dia merasa seperti kena serangan jantung. Tapi sampai di pintu gerbang rumah sakit langsung sehat. Bolak-balik seperti itu. Sampai akhirnya dokter kasih obat penenang bagi dia. Mudah-mudahan itu juga enggak ada yang merasuki kita ya. Enggak tahu apa penyebabnya, terus merasa takut. Seperti ada penyakit yang menyerang tubuhnya, seperti ada serangan-serangan bagi tubuhnya. Tapi sampai di rumah sakit belum diapa-apain dokter, sudah merasa sehat. Itu bukan sakit fisik, itu sakit jiwa itu. Gangguan kejiwaan. Apalagi hal-hal yang membuat dia ketakutan dan khawatir adalah hal-hal yang tidak jelas, yang tidak tentu, yang belum pasti. Dan itulah sisi kehidupan hari ini yang disentuh oleh firman Tuhan kepada kita, ibu bapak dan saudara. Dan ternyata memang banyak orang sekarang, termasuk orang-orang yang mengatakan beragama dan percaya kepada Tuhan, tetapi sangat terganggu, diganggu oleh ketakutan-ketakutan yang membabi buta, yang sebenarnya tanpa dasar dan tanpa alasan. Inilah yang mau disentuh oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan semoga nanti setelah mendengarkan firman ini, khotbah ini, kita pelan-pelan semakin terlepas dari ketakutan, kekhawatiran yang tak berarti di dalam kehidupan kita. Abram juga pernah sampai kepada titik kekhawatiran itu. Abram yang kita kenal sekarang ini disebut sebagai bapa dari orang yang percaya, menjadi bapa orang beriman. Juga pernah tiba pada titik ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Abram di sini ketakutan dan kekhawatirannya sepertinya beralasan dan menjadi fakta, kenyataan yang sedang dia alami. Kita semua tahu cerita tentang Abram. Sejak dia dipanggil oleh Allah yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 12 untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Lalu Allah mengatakan kepadanya, engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar. Dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Abram memahami
dan meyakini bahwa perkataan Tuhan yang mengatakan engkau akan menjadi bangsa yang besar, berarti dia memiliki bangsa yang besar hasil dari keturunan yang dilahirkan oleh istrinya. Dan setelah janji itu dikatakan oleh Allah kepada Abram, dan setelah dia menjalani perjalanannya meninggalkan tanah kelahirannya, dan setelah beberapa tahun dan sesudah hampir lebih dari 10 tahun, dan kalau kita membaca pasal 14, Abram sudah bisa mengalahkan beberapa raja-raja dalam perjalanan pengembaraannya, meninggalkan tanah kelahirannya. Kemudian mulai kembali muncul pertanyaan itu di dalam hatinya. Tuhan yang pernah berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan dan akan menjadi bangsa yang besar, dia memang sudah semakin lebih survive, dia sudah bisa mengalahkan raja-raja, dia sudah mulai dapat menguasai beberapa wilayah, dan dia sudah mulai memiliki harta kekayaan. Mulai dia berpikir, untuk apa semuanya ini? Toh sampai hari ini apa yang dijanjikan Tuhan belum dia dapatkan. Kepada siapa semua yang dimilikinya itu nanti akan diberikannya. Ternyata memang ibu bapak dan saudara-saudara, semakin tinggi capaian-capaian kita, sering sekali juga itu berbanding lurus dengan munculnya kekhawatiran-kekhawatiran yang lebih besar dalam kehidupan kita. Semakin banyak yang kita raih, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak capaian-capaian kita, akan berbanding lurus dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Sekali lagi mudah-mudahan warga jemaat HKBP Bogor ini tidak ada yang sering mengganggu pikirannya tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dalam upayanya, usahanya, pekerjaannya dia mendapatkan banyak hal, mengumpulkan banyak dalam kehidupannya. Tapi seiring dengan banyaknya yang dia bisa kumpulkan dari berbagai usaha pekerjaan yang dia lakukan, maka mulai muncul lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Untuk siapa semuanya ini aku kerjakan? Untuk apa semuanya ini aku usahakan? Karena dia merasa gelap, tidak memiliki kepastian kemana dan siapa yang akan meneruskan setiap usaha dan upaya yang dilakukannya. Inilah yang dia rasakan oleh Abram. Dan di dalam perasaan seperti itulah Allah datang menghampiri Abram melalui penglihatannya. Abram yang mulai dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran itu dihampiri oleh Allah. Dan kalau kita melihat Alkitab kita ini, ibu bapak dan saudara, inilah kata pertama dari Allah dalam Alkitab kita dicatatkan, dituliskan tentang perkataan mengatakan, janganlah takut. Kepada Abramlah Allah pertama sekali mengatakan janganlah takut. Karena Allah sudah melihat bagaimana kekhawatiran dan ketakutan Abram yang menguasai hatinya, membuat dia tidak nyaman dan tidak tentram. Dan memang ternyata ketakutan dan kekhawatiran itu menghilangkan kenyamanan, ketentraman dan kedamaian dalam hati kita. Ada ibu bapak yang pernah merasakan ketidaknyamanan? Pernah takut? Pernah, itu manusiawi sekali ya. Ya, karena COVID ini aja kita terus takut-takut ya. Nggak nyaman, nggak tentram. Hati ini tidak damai. Selalu sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita. Kepada hati yang seperti itulah Allah mengatakan, janganlah takut. Lalu ibu bapak dan saudara-saudara, inilah sapaan pertama dari Tuhan kepada kita pada hari ini. Sama seperti sapaan Allah kepada Abram yang sedang dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran-kekhawatirannya, itu juga lah yang menyapa kita pada hari ini.
Apapun ketakutan, apapun kekhawatiran, apapun pengalaman kehidupan yang kita hadapi sekarang, Tuhan menyapa kita pribadi lepas pribadi. Sama seperti Allah mengatakan kepada Abram, menyebut nama Abram, sekarang juga Allah menyebut nama kita satu persatu dan berkata kepada kita, janganlah takut. Dan inilah obat pertama yang boleh kita dapatkan mengalahkan ketakutan itu. Akulah perisaimu. Kita semua tahu apa itu perisai, dan itu yang dikatakan oleh Allah kepada Abram. Cara pertama untuk mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran, jadikanlah Allah menjadi perisai dalam kehidupanmu, yang melindungimu dari seluruh kondisi kehidupanmu. Karena memang ketakutan dan kekhawatiran itu akan terus berusaha mengganggu hati dan pikiran kita. Kekalahan banyak orang menghadapi persoalan kehidupannya adalah bukan karena begitu besarnya persoalan yang dihadapinya, tetapi karena caranya yang salah menghadapi persoalan itu. Ini kita catat, Amang Inang. Membuat seseorang menjadi jatuh kalah dalam kehidupannya bukan karena begitu besarnya persoalan dan pergumulan yang dihadapinya, tapi caranya yang salah, yang tidak benar menghadapi pergumulan dan persoalan itu. Kita sering sekali membiarkan persoalan itu yang menguasai kita, sehingga semuanya menjadi gelap. Kita membiarkan ketakutan itu yang menguasai kita. Pada akhirnya ketakutan itu menimbulkan ketakutan baru dalam kehidupan kita. Ada di sini yang masih besar di Bonapasogit, Amang Inang. Saya lihat masih ada beberapa yang mungkin lahir dan besar di kampung, tapi sudah ada juga lebih banyak di sini yang lahir dan besar di tanah daerah Jawa ini. Dulu kalau di kampung itu belum ada listrik ya, belum ada seperti ini sekarang. Jadi kalau anak-anak muda dulu seperti tadi malam minggu, ya kalau martandang, ya di kampung kita juga begitu ya sampai sekarang. Enggak seperti di Jakarta ini atau di Bogor ini ada tempat pemakaman khusus. Di situ semua pemakaman. Kalau di kampung di mana belakang rumahnya, di situlah kuburannya, kan gitu kan? Atau depan rumahnya, di situlah kuburannya. Atau di tanahnya, di situlah dibuat kuburannya. Ya memang banyak juga masih orang takut kalau dekat kuburan ya. Masih ada orang Bogor yang takut kalau dekat kuburan, apalagi malam-malam. Masih takut juga ya. Di era modern ini masih takut juga memang. Kalau dulu di kampung seperti itu, kalau jalan berdua, laki-laki dan perempuan, anak muda pulang dari gereja misalnya, dia mau ngantarkan ke rumah si gadis ini, kalau perempuan ini sudah mulai berpikir ada hantu ini katanya, ya, daun pisang pun goyang-goyang langsung jadi hantu itu, ya. Karena di otaknya sudah berpikir terus ada setan. Tapi itulah luar biasanya laki-laki Batak dulu, sekarang juga lebih luar biasa ya. Kalau sudah mulai ketakutan ke anak gadisnya di sampingnya berjalan dekat kuburan itu, langsung pasti dibilangnya sama gadis ini. Apalagi masih PDKT, biar langsung mau dia sama aku gitu ya. Langsung dibilang aja gini, tenang aja dek, jangan takut, ada abang di sampingmu. Katanya. Pegang aja tangan abang ini, paling gimana pengen tarok kontong ya. Dia pun sudah jantungan juga, udah ketakutan juga, apalagi dibilang itu kayak goyang-goyang itu apa itu katanya kan. Tapi dia dengan gagah berani bilang tenang aja dek, pegang aja tangan abang. Abang ada di sampingmu. Hantu belau akan lari karena abang katanya. Saya mau katakan memang ketika kita membiarkan ketakutan itu menguasai kita, maka kita akan semakin diperbudak oleh ketakutan itu. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah kepada Abram, ingatlah seberat sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan menjadi perisai kehidupan kita. Amin. Dia pasti melindungi kita. Sebelum Abram memberitahukan ketakutannya kepada Allah, Allah sudah terlebih dahulu mengatakan kepadanya, Abraham, janganlah takut. Apapun satu minggu ini secara khusus ada pengalaman-pengalaman hidup yang kita hadapi yang membuat kita ketakutan, maka ketika kita hadir dalam ibadah minggu hari ini, pulang dari gereja ini nanti, keluar dari pintu gereja ini, maka kita katakan, hai takut pergilah,
karena Tuhanlah perisaiku. Itu yang pertama. Yang kedua dari firman Tuhan ini yang menyapa kita, memberikan kabar baik kepada kita di tengah-tengah berbagai-bagai ketakutan yang kita hadapi. Apalagi kita merasakan sepertinya tidak berakhir, masih terus berkepanjangan pergumulan dan persoalan kehidupan yang kita hadapi ini. Ingatlah hari ini ibu bapak dan saudara, sepanjang apapun persoalan kehidupan kita itu, Tuhan pasti akan mengakhirinya pada waktunya. Ingat Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk membangun. Segala sesuatu ada waktunya, termasuk juga pergumulan-pergumulan dan persoalan kehidupan kita. Kemarin ada titik awalnya, tapi yakini juga nanti pasti ada titik akhirnya. Seberapa panjang itu tidak menjadi persoalan bagi kita, tapi ingatlah pasti akan berakhir dan pasti akan selesai. Kalau kita bergumul hanya dalam perjalanan waktu ini, maka disitulah sering banyak orang menjadi jatuh dan kalah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah sembari menjalani hidup ini, perhatikan jauh ke depan. Di sana nanti pasti ada titik akhir, menjadi titik penyelesaian, menjadi titik membawa sukacita bagi kehidupan kita. Demikian juga untuk anak-anak yang masih studi misalnya. Mungkin pada minggu-minggu ini anak-anak SMU dan minggu depannya SMP dan kemudian SD yang di kelas akhir akan mengikuti ujian akhir sekolah. Nggak terasa 3 tahun dia jalani masa SMA, 3 tahun dia jalani masa SMP, 6 tahun dia jalani masa SD. Kalau di sini ada yang mahasiswa, ya 4 sampai 5 tahun dia jalani. Coba di pertengahan jalan pendidikan itu dia sudah merasa aduh capek, pasti dia akan selesai sebelum waktunya. Tapi ketika dia membayangkan, wah nanti sebentar lagi saya akan menyelesaikan ini 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, nanti ada titik di mana saya akan bersuka cita. Itu yang membuat kita bisa bersemangat dan tidak lagi dikuasai oleh ketakutan itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Abram. Jangan putus asa. Abram langsung bilang, oh iyalah Eliezer lah menjadi pewarisku nanti. Hambaku yang di rumahku inilah menjadi pewarisku nanti. Tapi Tuhan mengatakan tidak, anak kandungmu sendiri yang akan menjadi pewarismu. Dia hampir kalah di tengah jalan. Kalaupun ada yang kita alami seperti itu, mari cepat-cepat kita ingat hari ini ibu bapak dan saudaraku, bahwa Tuhan pasti akan mengakhiri semua penantian-penantian dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, inilah kabar baik bagi kita. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Setelah Allah mengatakan bahwa dari anak kandungmu yang akan mewarisi engkau, maka kemudian Allah mengajak Abram untuk keluar di ayat yang kelima, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini juga menjadi pengajaran kepada kita ibu bapak dan saudara-saudara. Kita sering sekali membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan itu. Kita hanya melihat sekeliling kita, sekitar kita, apalagi persoalan keturunan ini ya. Ini dalam kebatakan ini sering sekali menjadi persoalan. Saya harus katakan ini adalah kesaksian dari keluarga kami sendiri. Orang Batak ini kan bergumul kalau tidak ada anak laki-laki ya. Mudah-mudahan sekarang enggak lagi lah itu di zaman sekarang ini. Sama itu laki-laki dan perempuan. Maka ada keluarga kami, kebetulan dia ya menghidupi adat Batak ini. Dia suka menjadi persinabung namanya ya. Raja Perhata di adat-adat Batak. Tapi bapak udah saya ini 7 anaknya perempuan semua. Lalu dia bergumul. Lalu dia bilang sama inang udah ini,
Masa saya Raja Perhata di Pasangap, tapi saya tidak punya anak laki-laki. Ini modusnya lah ini mungkin. Lalu dia bilang, wah paluas mau manguli muse katanya. Ya nggak tahulah seperti apa. Akhirnya dia jadi menikah. Tapi sudah menikah tahu Manginang, lahirlah anak kembarnya. Dua-duanya perempuan lagi. Terakhir baru dia bilang, ternyata sedang saguru diau HP, saguru di Tuhan itu. Mudah-mudahan orang-orang Kristen Batak, warga HKBP Bogor ini tidak ada lagi yang terganggu persoalan-persoalan seperti itu dalam kehidupannya. Merasa tidak sempurna hidupnya hanya karena tidak memiliki anak laki-laki, hanya tidak memiliki anak perempuan, atau hanya karena tidak diberikan oleh Tuhan keturunan hari ini sampai hari ini dalam kehidupannya. Dia hanya capek melihat kiri dan kanan, ngamang tebunei halakan katanya. Pitu anaknya 5 bawa, 2 boru, 7 anaknya, 5 laki-laki, 2 perempuan. Majalo ulos pacamuk madua non katanya. Aduh, banyak orang Batak bergumul hanya tidak akan dapat ulos pacamuk dalam hidupnya ya. Memangnya ada kalau dapat ulos pacamuk masuk surga, yang tidak dapat ulos pacamuk tidak masuk surga? Enggak ada kan? Jadi kalaupun kita tidak mendapatkan itu, orang lain mendapatkan itu, jangan membuat kita menjadi terbeban hanya karena itu. Jadi jangan biarkan itu menjadi yang mencengkeram kita tidak dapat menikmati hidup ini dan terus dikuasai oleh ketakutan. Maka Tuhan mengajak Abraham keluar dan lihatlah langit katanya. Lihatlah bintang-bintang itu kalau kau bisa menghitungnya. Apa yang mau dikatakan kepada kita tentang hal itu Ibu Bapak dan saudara-saudaraku? Jangan hanya karena 1-2 persoalan kita menjadi takut, khawatir dan tidak nyaman dalam kehidupan ini. Padahal banyak bintang-bintang yang lain yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan hanya satu hal menghilangkan 99 hal yang baik sudah Tuhan berikan kepada kita. Hanya karena satu persoalan yang sepertinya belum selesai dalam hidup kita, itu terus menggerogoti kita sehingga kita tidak pernah menikmati banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Memang dalam hal ini marilah kita terus berdoa. Jika ada warga jemaat HKBP Bogor ini dalam kehidupan rumah tangganya yang memang belum mendapatkan keturunan yang dilahirkan oleh istrinya, mari kita terus berdoa dan berjuang tentang hal itu. Tapi kita juga harus mengingat Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, banyak bintang-bintang yang disediakan Tuhan kepada kita, yang akan membawa nama baik, yang membawa kebesaran, yang akan mewarisi kehidupan kita, keturunan-keturunan secara iman yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi yang terpenting adalah jika ada hal berat yang kita hadapi menjadi beban kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan banyak jalan keluar untuk menolong kita keluar dari berbagai persoalan itu. Jangan biarkan persoalan itu sendiri terus mencengkeram kita. Akhirnya tidak pernah kita tersenyum dalam hidup ini ya. Mudah-mudahan itu semakin terkikis dari kita. Kita sering sekali lebih menikmati orang lain daripada menikmati diri kita sendiri. Kayaknya kepada orang lain sajalah Tuhan itu yang baik, kepada kita tidak. Padahal kalau kita tanya, orang lain juga bilang lebih enaklah keluarga ini katanya. Padahal kita sendiri tidak pernah mengatakan keluarga kita enak ya. Itu harus supaya kita dapat menikmati kehidupan dan banyak anugerah Tuhan yang telah diberikannya kepada kita dengan baik, dengan penuh sukacita. Akhirnya kita terus dapat menikmati hidup ini dengan senyum ya. Apalagi kalau sekarang apalah patannya senyum ini emang pendeta. Kenapa? Nggak bisa pun dilihat orang. Kenapa nggak bisa? Orang pakai masker kok katanya gitu kan. Siapa bilang nggak bisa kelihatan? Kelihatan dari mata kita tersenyum atau tidak ya. Walaupun sepertinya tertutup mulut kita, hidung kita, tapi dari mata kita akan kelihatan apakah kita ya orang yang tersenyum, yang bersukacita, atau hanya orang yang terus murung dan meratapi kehidupan ini seolah-olah hidupnya lah yang paling berat. Ini 3 hal ini mari kita ingat Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, supaya kita mendapatkan semangat baru, gairah baru dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, memang marilah kita percayai apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Selama kita tidak mempercayainya, selama kita tidak meyakininya, selama kita tidak mengaminkannya, maka nanti setelah kita keluar dari gereja ini, besok kita berhadapan dengan pergumulan baru dalam
hidup kita, kita akan kembali ke cara yang lama menghadapi kehidupan itu. Akhirnya kita GGD, gitu-gitu doang. Tiap minggu datang ke gereja, tapi tiap minggu seperti itu juga lah kehidupan kita. Hari Minggu datang ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu tetap bergumul dan tetap ketakutan dalam kehidupan kita. Maka percayalah. Dan ini perlu dilatih untuk percaya. Apalagi hal-hal yang sering berlawanan dengan logika kita, berlawanan dengan yang kita sedang hadapi. Memang tidak mudah untuk menjadi percaya. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, sebagaimana Abram yang baru saja mengatakan, apalah yang sudah kau buat sama aku Tuhan? Keturunanku pun belum ada. Pewarisku nanti adalah budakku. Tapi setelah Tuhan mengatakan lihatlah bintang di langit itu, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Sekarang mau percaya kepada Tuhan Ibu Bapak, Amang Inang? Percaya kepada Tuhan? Amin. Apapun persoalanmu, pergumulanmu yang kita hadapi sekarang, Tuhan sudah menyapa kita, lalu sama seperti Abram dikatakan dan kita mengatakan, Pendeta Abednego Sirait percaya kepada Tuhan. Siapapun marga kita, siapapun nama kita sekarang, katakan dalam hatimu, lalu saya percaya kepada Tuhan. Maka itu akan diperhitungkan Tuhan sesuatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan itu mari kita hidupi juga dalam kehidupan kita dengan sesama ini, Bapak. Mari kita hidup semakin saling percaya. Yang paling menghancurkan banyak orang sekarang termasuk keluarga adalah keluarga yang sama sekali tidak lagi saling percaya. Hidup sama-sama, satu rumah, suami istri, bersama anak-anak, tapi semua isi rumahnya tidak ada lagi yang saling percaya. Semua curiga, semua dikuasai oleh hal-hal yang tidak berguna. Sampai suka, mudah-mudahan tidak ada kaum bapak di sini seperti itu ya. Disuruh anaknya video call ya. Kenapa? Enggak, mama kayaknya ragu bapak lagi di mana katanya. Oh, gimana itu? Ya kaum bapak enggak ada ya seperti itu ya. Kaum ibu juga janganlah terlalu sering sekali membuat, makanya sampai ada lelucon begitu. Hanya dua hal yang membuat suami sering diserang jantung katanya, apa? Ketika dikejar utang dan ketika istrinya pegang handphonenya katanya gitu ya. Enggak lah. Mari bangun saling percaya. Dan saling percaya itulah yang akan membuat relasi kita, hidup kita akan semakin baik dan semakin harmonis. Tapi kalau sudah mulai dikuasai ketakutan, kecurigaan yang tidak berarti, alamat itulah yang membuat kita termasuk dalam interaksi kehidupan kita dengan sesama akan semakin hancur. Dalam kehidupan bergereja juga. Mari bangun rasa saling percaya itu. Tapi kalau di Bogor ini tidaklah, di gereja lain lah itu. Sintuanya curiga sama pendetanya, pendetanya curiga sama sintuanya, sintuanya curiga sama jemaatnya, jemaatnya curiga sama sintuanya, sama pendetanya. Sama-sama bergereja tapi tidak ada saling percaya. Ya. Jadi hidup kita ini supaya juga semakin tentram, semakin damai, semakin bersuka cita. Latih hidupmu Amang Inang dan saudara-saudara. Hidup saling mempercayai dan benar-benar percaya. Dan itulah yang menjamin kehidupan Abram sehingga dia menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terakhir sekali, karena baru ini pertama khotbah di sini agak panjang, nggak apa-apa Bang Inang ya. Ya, karena baru ini pertama, nanti kalau kedua ketiga saya pendekkan pun, kalau masih diizinkan. Ya. Tapi harapan kita, harapan ibu bapak dan harapan saya, terutama harapan Tuhan. Setelah kita beribadah dalam minggu reminiscere hari ini, setelah Tuhan mengatakan berserahlah kepada rancangan dan rencana Allah, percayakan hidupmu kepada Allah, karena pasti rancangan Allah semuanya adalah rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera. Dan apapun yang kau minta dalam doa dengan penuh keyakinan, kau pasti akan menerimanya. Amin. Matius 21-22 itu mari kita terus hidupi. Apapun yang kau minta dalam doa dengan penuh keyakinan, kau pasti akan menerimanya. Itulah yang membuat kita akan menjadi tenang hari ini. Maka mengakhiri ibadah ini saya akan mengajak kita bersama-sama kembali menyanyikan yang kebetulan kita nyanyikan tadi dalam ibadah kita.
dalam acara nomor 6 Kidung Jemaat nomor 410 ayat yang pertama. Mari kita semua mengatakan hari ini dalam ibadah ini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Mari dengan penuh menghayati pertolongan dan pimpinan Tuhan kita menyanyikan tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tangan dipegang teguh. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita memasuki hari yang baru esok hari, di hari yang Tuhan akan anugerahkan kepada kita dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan Tuhan selalu menuntun dan memegang tangan kita menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menjadi kabar baik bagi kami pada minggu hari ini, yang mengajak kami supaya membebaskan diri kami dari rasa khawatir dan ketakutan. Engkau mengatakan kepada kami, janganlah takut, akulah perisai-Mu. Mampukan kami mengaminkan perkataan-Mu itu ya Tuhan, sehingga itu akan memberikan ketenangan bagi hati, jiwa dan roh kami, terutama dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan akan anugerahkan kepada kami, yang pasti akan menghadirkan berbagai hal dalam hari-hari hidup kami, sukacita, duka, keberhasilan, kegagalan, pencapaian, atau hal-hal yang tidak dapat kami raih, yang akan silih berganti menghampiri kehidupan kami. Tapi firman-Mu telah menguatkan kami hari ini. Engkau akan tetap memegang kami, tangan-Mu yang kuat akan beserta dengan kami, maka tidak ada alasan kami untuk khawatir atau takut menghadapinya. Karena akhirnya Tuhan pasti akan memenangkan kami dan akan memberikan jalan keluar yang terindah dan terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Maka hari ini melalui ibadah ini kami mendapatkan ketenangan surgawi melalui firman-Mu. Itulah kekuatan kami meneruskan hidup dalam hari-hari yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu HKBP Bogor ini, mulai dari anak-anak kami sampai kepada orang tua kami. Engkau yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi dalam kehidupan mereka, berikan kesehatan, sukacita dan umur panjang. Jauhkan mara bahaya dalam kehidupan mereka. Berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga. Berkati hidup suami istri, hidup orang tua dan anak-anak. Dan jika ada keluarga-keluarga yang sampai hari ini belum mendapatkan anugerah kehadiran anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, jangan biarkan padam pengharapan mereka. Yakinkan mereka bahwa pada waktunya Tuhan boleh memberikan apa yang mereka rindukan dan impikan itu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang telah memiliki anak-anak. Berkati setiap orang tua
supaya mereka bersungguh-sungguh membimbing, membesarkan anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Karena banyak keluarga yang merindukan anak-anak, maka biarlah keluarga yang telah mendapatkannya boleh menghargai setiap anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh membesarkan, mengajarkan, membawa kepada pendidikan yang tertinggi, terutama mengajarkan iman mereka kepada Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga kelak menjadi anak-anak yang dewasa dalam iman, yang akan menjadi anak yang setia kepada Allah. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka. Berikan roh semangat, juang bagi mereka, supaya dalam kesungguhannya menjalani pendidikannya saat ini, maka pada waktu yang akan datang Tuhan akan menganugerahkan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Kami berdoa untuk berbagai rencana-rencana setiap keluarga. Engkau yang mewujudkannya Tuhan, rencana pekerjaan-pekerjaan dan usaha warga jemaat-Mu, berkati sehingga pada waktunya boleh menghasilkan yang terbaik. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang hendak menikah. Kami telah mendengar nama-nama dari anak-anak-Mu yang akan menerima perkataan pernikahan pada minggu-minggu yang akan datang ini. Berkati mereka Tuhan dalam mempersiapkan hati dan pikirannya, sehingga mereka benar-benar dalam ketulusan, kerendahan hati akan menerima berkat Tuhan yang mempersatukan rumah tangga mereka. Maka berkati mereka mempersiapkan hati dan pikirannya. Berkati juga semua keluarga dan orang tua mereka yang akan menghantarkan anak-anak mereka memasuki jenjang pernikahan itu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah mendaftarkan dirinya menjadi warga jemaat di HKBP Bogor ini. Sekali Engkau memperkenankan mereka menjadi anggota jemaat di gereja ini, berikan kepada mereka kesungguhan untuk selalu setia mengikuti setiap persekutuan ibadah dan ikut dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, sehingga mereka boleh menjadi warga jemaat yang bertumbuh dewasa melalui persekutuan di gereja ini. Demikian juga kegiatan-kegiatan pelayanan kategorial dan ibadah-ibadah wilayah yang dilakukan oleh gereja ini pada minggu yang akan datang ini. Berkati Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang menjalani masa-masa perawatan, masa-masa pemulihan oleh berbagai penyakit yang mereka hadapi, dan juga mungkin yang ada sedang menjalani masa-masa isolasi karena paparan pandemi COVID-19. Berikan semangat, sukacita kepada mereka dan keyakinan bahwa pada waktunya nanti mereka akan beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa, jika ada di antara warga jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini, yang hadir di gereja ini atau yang di rumah mereka masing-masing, yang juga sedang membawa pergumulan-pergumulan pribadi-pribadi, biarlah di dalam ibadah ini mereka melepaskannya kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, dan meninggalkannya di tempat ini. Karena ketika mereka sudah berseru kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperkara untuk setiap pergumulan dan persoalan mereka, sehingga mereka akan penuh sukacita memasuki kehidupan mereka, hari-hari mereka pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, akan kembali dalam kehidupan kami. Berkati dan sertai perjalanan kami, sehingga kami dalam sukacita, dan pada minggu yang akan datang kami dapat kembali berjumpa di bait-Mu ini dalam persekutuan ibadah minggu kami. Di dalam Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Jumlah
Berjalanlah dengan iman, bangsa-bangsa dunia nanti dalam dikau ku berkati. Ingat akan sabdaku di sepanjang jalanmu. Abraham, Abraham, berangkat sungguh beriman. Abraham, Abraham, menuju tanah Kanaan. Yakin tanpa keraguan, ia ikut sabda Tuhan. Mari ikutlah segera ke negeri sejahtera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, yang juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bagi ibu bapak dan saudara-saudara yang hadir dalam ibadah minggu hari ini, yang ada di gereja ini, ataupun yang ada di rumah atau tempat kita masing-masing, kami yang melayani ibadah minggu pagi hari ini menyampaikan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu. Horas madhita saluna.